kita itu pengennya punya badan yang sehat, punya kualitas hidup yang baik. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu bukan sekarang, tapi kita menciptakannya dari saat ini untuk masa depan kita. Kita masih ingin punya cucu, bisa olahraga sama cucu, bisa main-main dengan cucu, tapi dengan keadaan fisik dan badan kita yang tetap sehat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang selalu menghadirkan wanita-wanita inspiratif. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Liza Merliani Sako, seorang influencer yang memberikan gaya hidup sehat terutama dalam bidang olahraga. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Selamat malam. Selamat malam buat semua pemirsa. Ya, saya tuh kalau ketemu Mbak Liza yang seger terus jadi agak-agak ngiri-ngiri sedikit, gaya minder-minder sedikit, soalnya saya ini termasuk orang yang males olahraga, tapi pengen nggak gemuk, susah. Yang penting ada niatnya Mbak. Oke, sehat ya Bu. Sehat alhamdulillah Mbak. Iya. Terima kasih. Jadi ini kalau saya lihat di IG-nya Mbak Lisa yang memiliki banyak sekali follower, itu sering sekali mengupload kegiatan-kegiatan olahraga, terutama running sama mungkin jogging ya. Iya. Apa itu? Asiknya itu olahraga jogging yang kata orang tuh olahraga paling murah sebenarnya, Mbak ya. Tapi orang suka males tapi tetap. Iya Mbak. Jadi memang kita itu pengennya punya badan yang sehat, punya kualitas hidup yang baik. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu bukan sekarang, tapi kita menciptakannya dari saat ini untuk masa depan kita. Kita masih ingin punya cucu, bisa olahraga sama cucu, bisa main-main dengan cucu, tapi dengan keadaan fisik dan badan kita yang tetap sehat. Iya. Memang saat ini itu olahraga running tuh sedang booming sekali. Di mana-mana sudah mulai banyak komunitas di setiap kota yang memang mengikuti kegiatan running gitu loh. Jadi awalnya tuh kita nggak langsung running ya. Mungkin untuk pemula bisa dicoba dengan jogging dulu. Jadi kalau olahraga running ini masing-masing orang tuh beda-beda gitu loh. Nggak yang tiba-tiba nggak pernah lari, tiba-tiba ikut lari, terus langsung mau ngebut, nggak gitu juga kan. Sakit semua badannya. Iya bisa sakit. Terus juga jadi kalau misalnya mau ada pemula yang baru mau mulai, ya silakan dengan jogging sedikit-sedikit. Tapi intinya gini loh Mbak, niatnya pasti udah ada niat dong. Aku mau lari deh, atau sama dengan juga aku mau diet. Oke deh besok lagi. Yang penting niatnya dulu ada kan. Setelah niat ada, kalau aku sih olahraga ini aku lakukan di pagi hari. Jadi setelah sholat subuh, aku lakukan pagi hari. Kenapa pagi hari? Buat aku sih polusinya lebih rendah. Polusinya. Kemudian juga buat aku pagi hari itu setelah mengeluarkan keringat itu kayak mood swingnya menjadi emosionalnya menjadi lebih stabil gitu kan. Nah jadi aku lakukan sehabis subuh, terus aku olahraga seperti itu Mbak. Sejak kapan tuh Mbak? Apakah sejak masih muda atau? Kalau ditanya sejak kapan, aku memang dari gadisnya memang udah olahraga secara teratur Mbak. Jadi awal-awal aku dulu olahraga itu aku berenang, dan guru aku sendiri itu adalah papa sendiri. Kemudian memang dulu juga aku sepedahan dan masih jogging ya, belum yang running seperti sekarang ini. Kemudian beranjak dewasa, aku zaman dulu itu olahraganya aerobik seperti itu. Kemudian kesini lagi aku ikut aktif di Muay Thai. Itu aktif banget sehingga aku satu minggu itu aku bisa 6 kali untuk Muay Thai. Kemudian olahraganya yang lain-lain lagi, aku ada tenis, ada golf. Kalau golf juga aku lakukan dari sejak
SMP. Waduh. Karena papa dan mama memang tiap harinya main itu. Kemudian kalau setelah kesini-sininya begitu punya anak, itu aku disiplin sekali dengan lari. Jadi memang dari dulu sampai sekarang. Iya, aduh, tambah karena aku harus makan, Mbak. Makanku tuh banyak ya. Jadi ngimbangin lah seperti itu. Masa sih, Mbak? Iya, aku makannya banyak. Tapi diimbangi dengan olahraga, maka tetap segini ya. Iya. Oke, Mbak, asiknya tuh gimana tuh? Kalau misalnya sehari itu bisa berapa langkah tuh? Kalau hitungnya apa? Langkah kalau running? Iya, jadi asiknya di mana? Aku merasa feel happy ya, merasa bahagia. Kan memang kita setiap manusia menciptakan bahagia itu masing-masing. Dengan cara masing-masing. Mungkin aku dengan lari, selesai lari aku merasa happy. Sepanjang aku lari aku merasa happy. Ada juga yang dengan kegiatan yang lain. Selagi itu positif dan menghasilkan happy di hati, oke, gitu kan. Jadi aku merasa ini aku mau ikut race misalnya, aku ikut race untuk bulan berapa dan di mana. Dengan kategorinya ada yang 5 kilo, 10 kilo, dan 21 kilo. Untuk ke arah situ, aku nggak bisa tiba-tiba mendekati hari H, aku ikut race. Itu nggak boleh. Harus persiapan. Semuanya bertahap, ada proses. Jadi kita ada trainingnya gitu loh. Jadi mau ikut 5 kilo pun ya harus latihan, Mbak. Mau 10, apalagi mau 21, apalagi full maraton. Nggak gampang seperti itu. Jadi karena aku mau ada ikut race, sehingga aku disiplin harus melakukan training setiap hari. Jadi suka keliling tur kota gitu, Mbak? Nah, iya. Untuk mengikuti race ini? Iya, betul, Mbak. Pernah kemana aja nih, Mbak? Indonesia, ada Bali, ada Jogja, ada Solo, ada Lampung. Terakhir banyak sekali. Kemarin aku baru pulang. Amperaran ikut. Aku ikut Amperaran. Kemarin aku terakhir ikut di Bali. Kemudian nextnya ini aku bulan Oktober aku ada ikut Chicago Marathon. Wah, iya. Asik ya. Alhamdulillah. Iya, kita banyak komunitas. Nah itulah, sehingga banyak komunitas dan aku juga orangnya senang berkumpul dengan semua orang di komunitas yang baru. Jadi banyak sekali yang berangkat untuk ke Chicago Marathon ya dari seluruh Indonesia. Berarti Amerika Serikat. Iya. Itu berapa long? 42 kilo. 42 kilo. Ya, gitu. Oke. Kalau ya itu latihannya tuh setiap hari, Iya, jadi kalau kayak hari kayak itu berapa langkah? Kayak aku tuh ikut nggak berapa langkahnya aja, kayak aku ikut 42 kilo minimalnya aku itu punya program 5 bulan latihan menuju hari H. Ya. Jadi di dalam 1 minggu itu ada setiap harinya beda-beda, Mbak. Misalnya hari Senin aku itu ada strength training. Kemudian hari Selasa, hari Rabunya itu aku ada lari dan dengan jarak yang berbeda-beda gitu ya. Terus hari Kamisnya aku ada strength training. Hari Jumatnya aku ada lari. Hari Sabtunya itu kadang ada program yang kasih aku rest, hari itu nggak ngapa-ngapain, atau bisa kita massage, atau juga aku ada sedikit kayak berenang lah yang aku lakukan, atau sekarang aku lagi pilates. Kemudian di hari Minggunya aku pasti long run. Jadi kalau yang sekarang aku lakukan totalnya 1 minggu itu bisa 40 sampai dengan 50 kilo. Properti ini disupport oleh Dekoruma. Dekoruma One Stop Solution Customer. Wah. Sampai mendekati hari H itu akan turun kilometernya. Itu untuk mengatur apa? Mengatur nafas, mengatur nafas juga, endurance juga. Karena kayak gini, pada saat kita memutuskan kita untuk ikut suatu race, yang pertama adalah kita mau pada saat nanti finish kita dalam kondisi happy dan sehat. Jadi kita tuh pengen finish dengan kondisi tidak cedera gitu loh.
buat apa kita ikut olahraga tapi kita harus cedera. Sehingga makanya beberapa banyak sekali yang tahapan yang memang harus kita lewatin. Jadi nggak ada yang bisa lancar tanpa kita ada proses gitu, Mbak. Betul, Itu kalau menurut aku. Oke. ngerti. Berarti kalau saya mau ikut-ikut tiba-tiba running, wah bisa pingsan nih, Mbak ya? Iya, nggak boleh ya. Kalau menurut saya nggak boleh gitu loh. Harus ya memang disiplin dan konsisten gitu kan. Kayaknya bukan di running aja, di olahraga apapun. Kayak sekarang aku pilates, aku ikut gitu lah. Pertama kali aku kayak merasa badan aku tuh kaku semua. Terus waktu setelah aku ikut, besoknya aku kayak yang merasa, aduh pegal. Ada rasa, aduh nih kapok nih, kayaknya aku nggak mau ikut lagi gitu. Tapi ada rasa yang begitu aku lihat video teacher aku siapa, kayaknya masa sih aku nggak bisa sih melakukan ini gitu loh. Dan akhirnya kayaknya kesini aku mulai menyatakan aku ingin menambah cabur satu lagi. Kayak aku harus bisa nih, aku harus bisa ini seperti itu. Jadi memang butuh proses karena badan kita juga nggak luntur tiba-tiba gitu kan. Jadi justru kalau persiapan mau running jangan dibawa stres, malah ini ya Mbak ya, tapi lebih supaya dibawa happy. Apapun olahraganya memang begitu kita mulai ya kita harus bawa happy dulu ya, karena itu mindset ya. Kalau itu menurut aku, Mbak. Nah, infonya dari Mbak Lisa juga bahwa di Palembang nanti akan ada acara Sriwijaya Half Marathon yang akan diselenggarakan dalam rangka HUT TNI yang ke-79. Nah, ini seperti apa? Kayaknya Mbak Liza ada di dalam itu ya kayaknya? Jadi rencananya insya Allah tidak ada halangan, itu HUT TNI ke-79 itu 3 November diselenggarakannya. Itu akan ada suatu race yang luar biasa kita persiapkan. Itu kan kita berkolaborasi juga dengan TNI, kemudian sama Tribun tentunya, kemudian sama Pak Dani dari CGC dan beberapa pihak lainnya dan sponsor-sponsor. Ini rencananya itu akan kita upayakan 3.000 peserta. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama itu ada 5 kilo, kemudian ada 10 dan 21 kilo. Dan ini pun terbagi lagi kategorinya. Ada yang khusus elit, artinya khusus untuk atlet silahkan. Kemudian ada yang terbuka untuk master, khususnya di 21 kilo itu ada kategori master. Jadi master tuh artinya nanti kita sepakat dulu nih, master nih di usia berapa. Master tuh kayak aku nih Mbak, udah mau masuk di usia 50, masuknya ke master Mbak. Kan kayak gitu. Terus juga nanti di kategori 21 kilo itu ada lagi kategori khusus untuk anggota TNI, Polri dan semuanya silahkan ada di situ gitu loh. Jadi ada banyak macam kategori. Ada banyak kategori. Dan untuk yang umum pasti ada juga Iya betul. Ya kadang-kadang orang ikut itu mau ngoleksi medali. Iya. Jadi memang Mbak, kalau ditanya, kadang kalau orangnya nggak ngerti gini, menang nggak sih lari? Iya. Kayak gitu ya. Sebenarnya bukan menang nggak menang. Pada saat kita finish kita dapat medal, artinya itu kayak semacam apa? Kayak kita bangga sama diri kita sendiri loh. Gila, gue dapat ini loh, dapat medal loh. Artinya, wah, kita mampu gitu ya. Karena memang kalau khususnya di lari, masing-masing orang kan beda-beda gitu ya. Kemampuannya beda-beda. Makanya kenapa saya happy banget kalau finish gitu loh, apalagi finish ya berapapun kategori ya 5, 10, 21 dan atau 42. Pertama kali saya ikut 5 dapat medal dong. Begitu finish saya bilang, aduh aku harus ikut lagi gitu loh. Begitu juga dengan 10 kilo dapat medal, aku harus ikut lagi 21. Nah, pertama kali aku ikut 42 kilo itu di Tokyo, itu namanya kita Tokyo Marathon dan itu Virgin Marathon aku pertama kali aku ikut marathon. Tahun berapa itu, Mbak? Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Begitu finish dapat medal 42 kilo, kita tuh bukan ngerasa, aduh capek ya gitu loh. Coba aku bilang gini, gila, nih aku harus ikut lagi deh. Aku mau daftar race lagi deh yang full marathon seperti itu gitu loh. Berapa jam tuh, Mbak? Buat aku sih 4 jam 36 menit untuk pertama kali aku. Ya aku pokoknya di bawah 5 jam lah untuk semua full marathon. Enggak cepet banget, tapi buat aku ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu loh ya. Penghargaan buat diri aku sendiri. Saya bayangin ke 42 kilo dari ke Prabu Muli kali ya. 80 kilo Mbak. 80 kilo setengahnya ya. Kayak gitu. Jadi kayak ada kayak kita kayak apa ya, nagih ya. Iya.
candu ya. Kepengen Seperti lagi, itu, kepengen lagi ya. Tapi memang perlu persiapan sekali lagi ya, perlu persiapan. Jangan ujuk-ujuk mau ini. Janganlah. Nah ini juga nanti nih, aku minta kepada seluruh masyarakat Kota Palembang nih ya, untuk persiapan acara TNI ke-79 itu dipersiapkan dari sekarang. Itu sekali lagi aku bilang ada kategori 5, 10, 21. Ya. Jadi timbang diri mau mampu yang mana. Iya, kalau nggak mampu apa lari ya jalan atau jogging aja lah, nggak apa-apa. Pokoknya bawa happy. Iya, bawa happy. Oke. Ya, itu tadi ada Sriwijaya Half Marathon yang netizen juga kalau yang berada dimanapun berada bisa ke Palembang tanggal 3 November nanti. Nah, ini bulan September ini juga ada PON. Nih, ini agak gemanya agak kurang nih, tapi kayaknya akan dibuka oleh Presiden Jokowi tanggal 9 September. Iya, betul. Oke, nah ternyata juga Mbak Liza ada di dalamnya karena merupakan pengurus untuk cabur triathlon. Iya, Mbak. Nah, itu karena menyalurkan hobi lari tadi ya. Gimana tuh ceritanya, Mbak? Ya. Jadi memang saya tergabung di kepengurusan Federasi Triathlon Indonesia. Itu belum 1 tahun ini ya. Jadi memang dulunya sebelum ke lari memang saya olahraganya triathlon, Mbak. Jadi saya triathlon dulu, sudah berapa kali ikut race triathlon. Iya, awalnya dari triathlon dulu baru ke lari gitu loh. Terus begitu masuk pandemik, aduh, kayaknya triathlon udah nggak ini kan. Jadi begitu masuk pandemik, akhirnya olahraganya kan sendiri, Mbak. Sehingga aku olahraga ya kalau nggak sepedahan, ya udah, ya lari gitu. Dan itu melakukannya sendiri gitu kan. Lama-lama kesini aku memutuskan ya udah deh, aku kayaknya aku ikut maraton dulu nih. Sehingga aku sekarang aktifnya di maraton. Nah, untuk ikut sertaan aku di PON ini, aku berangkat ke Aceh nih kan. Aku tanggal 8 kemarin aku berangkat ke Aceh. Itu mewakili dari Federasi Triathlon Indonesia, tugas negara, Mbak. Ya. Jadi mendampingi atlet, khususnya atlet-atlet triathlon. Jadi kita ada kurang lebih sekitar 85 atlet yang ikut, itu ada di triathlon, di duathlon, dan di aquathlon. Putra dan putri. Sumsel sendiri ada? Sumsel sendiri itu ada 2 atlet yang turun, ada legendnya kita Jawa Hari Johan, dan ada satu lagi atlet Tarmono. Agak sedikit ya, Mbak ya, mungkin peminatnya mungkin ya, karena ini termasuk olahraga berat ya, Mbak ya. Berat itu kata kita ya, Mbak. Kata kita, maksudnya dasarnya harus punya dulu pintar sepeda, pintar lari, pintar swimming gitu ya. Jadi pembinaan triathlon itu seperti apa sepertinya, Mbak? Kalau kita lihat sampai sekarang. Untuk olahraga ini. Untuk olahraga, khususnya di Kota Palembang, kalau aku melihat dari atlet-atletnya sendiri, mereka melakukan pembinaannya itu secara disiplin dan konsisten, dan mereka melakukannya sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi seperti atlet kita Jawa Hari Johan, dia itu sangat amat disiplin. Walaupun jadi mau ada lomba, nggak ada lomba, ya memang usianya sudah muda lagi, nggak muda lagi ya. Memang pola hidupnya sudah seperti itu. Memang sangat disiplin untuk melakukan latihan. Jadi kapanpun mau ada race ya mereka sudah siap. Iya. Kalau yang perempuan nih, Mbak, ada nggak triathlon untuk perempuan sebenarnya? Ada, Mbak. Ada kan? Ada. Tapi Sumsel belum mengirimkan atletnya nih, apa nih ke Kota? Dulu juga ada atlet dari Sumsel untuk aquathlon, duathlon kalau nggak salah. Duathlon itu berarti sepeda sama lari aja. Iya, kalau dari Sumsel sendiri ya memang triathlonnya belum ada. Iya. Jadi mungkin ayo ya. Pasti ada, pasti the next generasinya harus ada. Iya. Sudah ada. Jadi sekarang ada calon nih anaknya. Ini luar biasa nih, anaknya Jawa Hari Johan, sekarang Jessica juga udah mulai persiapan. Oke. Bapaknya ini kan kasih contoh. Betul. Oke. Iya ya. Jadi ini mudah-mudahan Sumsel akan membawa medali. Insya Allah. Nanti ya, Mbak ya, dengan didampingi oleh Ibu Liza di Aceh. Oke, Mbak. Terus tadi saya tuh pengen nanya-nanya tentang Liza Merliani Sako ini. Nah, ini tadi mestinya ditanya di depan, tapi kelupaan, baru ingat sekarang. Itu kayak ada bau-bau orang Jepang, benar nggak nih, Mbak? Jadi memang nama lengkap saya Liza Merliani Sako, cuma karena kepanjangan, jadi saya selalu
menyingkat nama, jadi Lisa Sako seperti itu. Tapi kadang orang nggak manggil saya Liza, Mbak. Orang lebih familiar manggil saya Lisa seperti itu. Sakonya memang nama dari almarhum ayah saya, yang mana ayah saya itu memang orang Jepang, lahirnya di Tokyo, kemudian domisili di Indonesia itu sudah lama sekali, terus beliau datang ke Palembang itu sekitar tahun 70-an, dan tahun 76 melahirkan saya. Dari mama saya. Ketemu mama orang Bandung, jadi ketemunya di Bandung, terus hijrah ke Palembang, sehingga nama saya ada sakonya. Tapi gitu. Ke asli Kenten Sako. Nah, jadi Mbak, ini bukan Mbak aja sih, banyak sekali yang kadang, Mbak boleh nanya nggak sakonya di mana? Aku kadang mau pede sakonya di mana, aku juga di mana gitu kan. Tapi aku nggak bisa menjelaskan secara panjang juga gitu. Seperti itu. Sakonya di sinilah. Iya. Jadi dulu kita pernah punya pabrik almarhum papa di daerah Sako, di mana waktu itu tahun 70-an ya belum ada nama, cuman orang kemana dia taunya pabriknya Mr. Sako gitu kan, Mr. Sako mungkin dari situ ya, mungkin ya. Tapi ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Sehingga nama aku ya tetap Liza Sako. Tapi kan banyak gitu yang nanya, sakonya mana ya Mbak? Sakonya di mana? Aku juga di Sako. Gitu. Jadi lucu ya Mbak ya. Iya. Oke deh. Nah ini terakhir nih mungkin ke Mbak Lisa lagi. Karena ini acaranya Women's Corner, bagaimana kita sebagai influencer untuk mengajak perempuan-perempuan untuk nggak sungkan untuk olahraga. Tuh mas saya nih harus olahraga nih Mbak, silakan Mbak. Ya, jadi aku khususnya untuk para wanita yang ada di Kota Palembang ya, khususnya, ayo kita menjaga pola hidup kita ingin kita tetap sehat, kita bisa umur yang panjang, maksudnya itu juga memang umur kan di tangan Allah ya, tapi paling enggak dari kita ada niat dulu nih, niat besok kita mau olahraga, seperti niat kita diet gitu ya, besok deh dimulai diet, pas sampai besoknya lagi, jadi diawali dengan niat dulu, oke, kita memutuskan kita mau olahraga sedikit demi sedikit aja, nggak harus yang ekstrim banget, tapi dengan bergerak kita mengeluarkan keringat, terus ada perasaan happy, endorfinnya gitu ya. Saya rasa dimulai dengan niat, terus keinginan, terus disiplin dan konsistensi. Jadi me time-nya tuh di olahraga juga. Jangan me time-nya belanja terus. Boleh sih Mbak. Penyemangat juga itu belanja. Tapi enggak, ayo kita sekarang yang para wanita juga harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Kita olahraga sekarang, capek mungkin, tapi kan kita bisa maintain waktu kita, bukan hasilnya sekarang, tapi apa yang kita lakukan sekarang adalah kita ingin hari tua kita, masa depan kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik untuk anak dan cucu kita. Seperti itu. Mantap. Oke, dan terakhir untuk acara kita nanti Sriwijaya Marathon nanti gimana Mbak? Silakan. Aku minta support dari khususnya seluruh masyarakat Kota Palembang. Untuk 3 November ada acara Sriwijaya Half Marathon HUT TNI ke-79. Silahkan bisa nanti daftar rame-rame. Ada kategori 5, 10, dan 21 kilo. Jadi kita ramaikan acara ini, kita bersama-sama, kita beramai-ramai, ada juga acara entertain, ada acara UMKM, dan banyak sekali rangkaian acara. Jadi juga bukan cuma untuk di larinya aja, seperti itu. Jadi mari kita sukseskan untuk HUT TNI ke-79. Ya, terima kasih Mbak atas kedatangannya ke studio. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan supaya saya lebih segar lagi. Ya, demikian para Tribuners dimanapun berada, bincang-bincang kita dengan Mbak Lisa Sako di acara Women's Corner. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.